Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini Jago Trik akan menyampaikan tentang soal SKB untuk formasi guru ya, kategori soal HOTS untuk video yang ke-22, SKB bagian yang ke-8 ya. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama. Di bawah ini adalah perilaku belajar anak usia sekolah dasar, kecuali A. Mulai memandang dunia secara subjektif, B. Mulai berpikir secara operasional, C. Mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda, D. Mempergunakan prinsip ilmiah sederhana. Baik, kita akan sampaikan di sini mengenai perilaku belajar pada anak usia SD sekolah dasar. Tahap perilaku belajar untuk anak usia sekolah dasar yang pertama adalah mulai memandang dunia secara objektif. Bergeser dari satu aspek situasi ke aspek yang lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak. Di poin yang pertama di sini, ingat, mulai memandang dunia secara objektif, bukan subjektif ya, tapi secara objektif. Kemudian tahap yang kedua, mulai berpikir secara operasional, sesuai dengan konsep belajar dari teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang ketiga adalah mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. Sedangkan yang keempat, membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Di sini, yang tidak termasuk perilaku belajar untuk anak usia sekolah dasar adalah pilihan jawaban yang A. Mulai memandang dunia secara subjektif. Tadi, di konsep awal tadi, sudah kita sampaikan bahwasanya salah satu tahapan perilaku belajar untuk anak usia sekolah dasar yaitu mulai memandang dunia secara objektif, bukan subjektif ya. Selanjutnya kita masuk di nomor 2. Pada pertanyaan nomor 2, hal-hal yang mendasari pendapat bahwa guru adalah sebuah profesi, yaitu A. Mendapat imbalan atau penghasilan yang memadai, B. Adanya pengakuan dari masyarakat yang masih rendah, C. Adanya kode etik dan organisasi guru, D. Masih dapat berganti pekerjaan, atau E. Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Yang ditanyakan di sini adalah hal-hal yang mendasari pendapat bahwasannya guru adalah sebuah profesi. Baik, kita akan berikan penjelasan di sini mengenai ciri-ciri dari profesi, yaitu adanya standar untuk kerja. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas akademik yang bertanggung jawab. 2. Adanya organisasi profesi. Yang ketiga, adanya etika dan kode etik profesi. Yang kelima, adanya sistem imbalan. 6. Adanya pengakuan dari masyarakat. Jadi, ya hal-hal yang mendasari pendapat bahwasannya guru itu adalah sebuah profesi, yaitu karena adanya kode etik dan organisasi guru. Banyak sekali ya organisasi guru. Salah satunya adalah ada PGRI juga, ada Ikatan Guru Indonesia IGI juga, tapi yang terbesar di sini adalah PGRI ya. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 3. Pada soal nomor 3, pola perkembangan afektif dari Erik H. Erikson merupakan A. Rangkaian intelektual anak, B. Perubahan-perubahan emosional yang dialami anak, C. Sintesis dari tugas-tugas perkembangan dan tugas-tugas sosial, D. Nilai-nilai yang dipelajari anak di rumah. Baik, di sini adalah salah satu tokoh perkembangan afektif yaitu Erikson. Kita akan memberikan penjelasan di sini. Adanya seorang ahli teori psikoanalisa dan sekaligus seorang pendidik yaitu Erik H. Erikson mengemukakan bahwa perkembangan manusia adalah sintesis dari tugas-tugas perkembangan dan tugas-tugas sosial. Dikemukakannya bahwa perkembangan afektif merupakan dasar dari perkembangan manusia.
Erikson di sini melahirkan teori perkembangan afektif. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang C ya. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 4 ya. Ini juga terkenal sekali, seorang ilmuwan Ivan Pavlov ya, yang terkenal dengan teori classical conditioning atau pengkondisian klasik. Ivan Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi 4 proses dengan fase A. Eliminasi, akuisisi, diskriminasi, generalisasi. B. Eliminasi, diskriminasi, akuisisi, generalisasi. C. Akuisisi, generalisasi, eliminasi, baru deskripsi. D. Generalisasi, deskripsi, akuisisi, eliminasi. Dan yang E, akuisisi, eliminasi, generalisasi, dan deskripsi. Baik, kita akan memberikan penjelasan mengenai teori classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori classical conditioning atau pengkondisian klasik. Ivan Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi 4 proses, yaitu tahapannya, yaitu yang pertama adalah fase akuisisi, yang kedua adalah fase eliminasi, yang ketiga adalah fase generalisasi, dan yang keempat adalah fase diskriminasi. Untuk mudah, biar mudahnya saya menjelaskan seperti ini. Konsep saya untuk menghafalnya AEGD gitu aja. Akuisisi, eliminasi, generalisasi, dan deskripsi. Di sini pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dari Pavlov, misalnya, agar siswa menguasai materi tertentu, siswa harus diberikan stimulus tertentu yang dikondisikan. Misalnya, belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup pada mata pelajaran IPA. Di sini guru memberikan contoh soal kepada siswa. Bila siswa dapat menjawab dengan benar, guru memberikan hadiah berupa katakanlah nilai tambahan. Nah, dengan diberikannya hadiah tersebut diharapkan anak akan semakin semangat belajar. Motivasinya semakin tinggi sehingga belajar dapat menjadi sebuah kebiasaan. Jika telah menjadi sebuah kebiasaan, walaupun pada akhirnya tidak diberikan hadiah lagi, siswa tetap semangat untuk belajar. Jadi, tahapan fase dari teori classical conditional menurut Ivan Pavlov AEGD, akuisisi, eliminasi, generalisasi, dan deskripsi. Pilihan jawaban yang E. Selanjutnya kita di soal nomor 5. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan, pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatis atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika, C. Kecerdasan ruang, D. Kecerdasan gerak tubuh. Anak di sini mempunyai kemampuan untuk menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis atau tulisan. Berarti anak ini mempunyai kecerdasan apa? Seperti itu singkat dari pertanyaannya. Menurut Howard Gardner, kecerdasan bahasa atau linguistik di sini adalah seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Lisan misalnya pendongeng, orator, penerjemah. Tulisan sastrawan, penulis skenario drama, penulis skenario film, dan lain-lain. Itu merupakan seorang anak yang mempunyai kecerdasan bahasa atau disebut dengan linguistik menurut Howard Gardner. Jadi jawabannya adalah jelas pilihan jawaban yang A. Seperti itu ya. Oke, demikian
video sederhana dari kami Jago Trik di video yang ke-22 ini. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Silahkan ditunggu video berikutnya di video yang ke-23 bersama Jago Trik. Terima kasih.